Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Bab 5 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan. Yesus mengalahkan dunia. Inilah Sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Saudara-saudariku terkasih, kalah mengalahkan bukan semata-mata soal pertandingan, tetapi juga kemampuan menaklukkan. Menaklukkan tantangan dan penderitaan, menaklukkan kemiskinan, menaklukkan godaan. Itu bisa berarti kita sedang mengalahkan sesuatu. Judul renungan Yesus mengalahkan dunia bukan dalam arti bahwa Yesus sedang berperang dan bertanding melawan dunia tempat manusia hidup, melainkan dalam cara hidupnya yang tergolong aneh, ia telah menaklukkan dunia dan kekuatan-kekuatannya yang menghancurkan dan menyesatkan umat manusia. Maka di dalam Yesus dan cara hidupnya, manusia, kita bisa mampu mengalahkan dunia dan kekuatannya yang menghancurkan tersebut. Saudara-saudariku terkasih, Yohanes dalam suratnya yang pertama dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Hal ini dikuatkan oleh 3 kesaksian, yakni roh, air, dan darah. Ketika digantung di atas kayu salib, seorang serdadu menikam lambung Yesus, dan dari lambungnya keluarlah air dan darah. Dalam sekejap, serdadu itu termangu dan menatap kejadian itu. Lalu ia berseru, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Rohlah yang memberi kesaksian kepada tentara ini ketika ia menyaksikan air dan darah mengucur keluar dari lambung Yesus. Kemampuan Yesus mengalahkan dunia di sini bukan karena kehebatannya, tetapi karena Allah benar-benar mengutus anaknya untuk mengaruniakan hidup kekal kepada kita. Dalam Injil kita dihadapkan dengan sebuah contoh sederhana bagaimana Yesus mengalahkan dunia. Orang kusta yang tidak lagi memiliki sandaran hidup dalam lingkup sosialnya mendengar tentang Yesus dan berani mendekatkan diri kepada Yesus dan berseru, "Jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Yesus berseru, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan orang kusta itu pun menjadi sembuh. Saudara-saudariku terkasih, dunia adalah gambaran tentang penyakit, keterasingan, dosa, kelaparan, kekhawatiran, dan kekecewaan. Di dalam Yesus, dunia dalam corak yang demikian bisa dikalahkan. Kita yang telah dibaptis dengan air dan darah serta roh, mengapa masih meragukan iman kita akan Yesus? Tetaplah berjalan bersama Yesus, maka dunia dosa, keterasingan, penyakit,
kelaparan dan hal-hal serupa akan kita kalahkan dengan kehidupan kekal yang telah dibawa oleh Yesus, Anak Allah. Jangan ragu, karena Yesus telah mengalahkan dunia. Itulah pengakuan tentara yang menusuk lambung Yesus di atas kayu salib. Bahkan tirani pun mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah. Tuhan memberkati kita semua.